the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. D. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 1. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara adalah segala upaya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia, disesuaikan dengan bentuk ancaman yang dihadapi. Tujuannya untuk mempertahankan seluruh wilayah dan menghadapi gangguan terhadap bangsa dan negara, dilaksanakan berdasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta melibatkan seluruh rakyat, sumber daya, sarana prasarana, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1-5. Sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan fondasi untuk mempertahankan stabilitas bangsa. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan sementara untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. 3. Dasar hukum dan pertahanan dan keamanan negara. 1. Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4 bertujuan melindungi bangsa dan tanah air serta ikut menjaga ketertiban dunia. 2. Pasal 30 ayat 1-5 UUD tahun 1945 menyatakan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. 3. Staf MPR No. 6 tahun 2000 memisahkan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat pemeliharaan keamanan negara. 4. UU No. 3 tahun 2002 mengatur bahwa pertahanan negara bertujuan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pembangunan nasional bertujuan memperkuat ketahanan Pembangunan nasional bertujuan memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dilaksanakan semua bidang termasuk pertahanan dan keamanan. Bidang ini bertugas mencegah, menghadapi ancaman, dan menyelesaikan masalah negara dan bertujuan utama. 1. Menegakkan kedaulatan negara. 2. Menjaga keutuhan wilayah NKRI. 1. Menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. 2. Menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. 1. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, antar kelompok, atau individu dari negara berbeda untuk menyelesaikan masalah global, menjaga perdamaian dunia, dan mencapai kepentingan dua pihak yang terlibat. Hubungan internasional terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dari dalam negeri, kebutuhan hidup, keterbatasan sumber daya alam, dan ingin mencapai kepentingan nasional. Yang kedua adalah faktor eksternal, dari luar negeri, ketergantungan antar negara, kebutuhan komunikasi, dan keinginan membangun tatanan dunia baru. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. Kerjasama internasional dibagi menjadi 3 jenis. 1. Bilateral antara dua negara, contoh Indonesia dan Malaysia. 2. Regional, negara dalam satu kawasan, contoh ASEAN dan Uni Eropa. 3. Multilateral, lebih dari dua negara, contoh APC dan OKI. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. Asas hubungan internasional Indonesia. Yang pertama, asas teritorial, yaitu pengakuan kedaulatan wilayah. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu pengakuan kedaulatan mengatur rakyat. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu menjaga kepentingan rakyat masing-masing. Yang keempat, asas persamaan, yaitu semua negara dihormati setara.
Yang kelima, asas keterbukaan, yaitu kerjasama berjalan dengan prinsip terbuka. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional adalah perkumpulan negara yang sepakat untuk mencari tujuan bersama. Salah satunya adalah PBB, organisasi bersifat global yang didirikan 24 Oktober 1945. Indonesia resmi menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950 dengan berbagai peran seperti mengirim pasukan perdamaian, menjadi anggota berbagai dewan lembaga PBB, mencatat prestasi di bidang hukum internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menjadi mediator penyelesaian konflik. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu pemerkasa dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia harus berlandas dengan nilai Pancasila. 1. Nilai ketuhanan, beriman, saling menghormati, perbedaan agama, membawa semangat damai dalam setiap bidang pembangunan. 2. Nilai kemanusiaan, menimbang hak dan kewajiban, menjaga kelestarian alam serta ketertiban dunia. 3. Nilai persatuan, mengutamakan kesatuan negara, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. 4. Nilai kerakyatan, melaksanakan pembangunan secara gotong royong, demokratis, dan bertanggung jawab. 5. Nilai keadilan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, serta pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat. Like cherry blossoms blooming in the mountains.